Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kelas 11 SMA PMS maupun SMA unggulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan banyak kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran masih daring ini dengan mata pelajaran tarikh atau kitabnya Khulasah Nurul Yakin juz 3. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, anak-anakku kelas 11 ya. Silakan anak-anak yang sudah mempunyai kitabnya, kita buka pelajaran yang ke-6 ya. Melanjutkan pelajaran yang lalu, halaman 10. Ad-Darsus Sadisu, pelajaran yang ke-6, halaman 10. At-Tasyiru Jaisy Usama. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita kirimkan hadiah Fatihah kepada yang pertama, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada saudara-saudaranya, kepada istri-istrinya, kepada keluarganya, kepada keturunannya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada para syuhada, dan kepada orang-orang soleh, dan tentunya kepada pengarang kitab ya, kitab Khulasah Nurul Yakin yang bernama Syekh Umar Abdul Jabbar. Semoga kita mendapatkan luberan berkah dari beliau, amin ya rabbal alamin. Dan kepada saudara-saudara kita yang saat ini masih diberikan sakit oleh Allah, semoga semuanya diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Mari kita berdoa kepada mereka semua untuk mengirimkan Fatihah. Lahum jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi umuri fid dharain, amin ya rabbal alamin. Ad-Darsus Sadisu, pelajaran yang ke-6. Tasyiru Jaisy Usama, itu memberangkatkan pasukan perang Usama. Nah, Usama ini identik dengan kata-kata Osama bin Laden ya. Tapi untuk Usama ini bukan itu. Ini Usama yang ditunjuk Rasulullah SAW dalam memimpin sebuah peperangan. Ya, mari kita kaji bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jahaza qabla wafati jaisan ila Syami bi qiyadati Usama bin Zaid wa amara ila haitsu maqtali walidihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahaza itu telah menyiapkan apa? Qabla wafatihi, qabla wafatihi, sebelum beliau wafat. Beliau itu menyiapkan berupa jaisan, pasukan perang
ila Syami akan dikirimkan ke negara Syam. Syam itu negara mana? Ada yang tahu? Ila Syam itu sekarang dikenal dengan negara Syria. Qabla wafatihi, sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menyiapkan Jaishan, Jazz ya. Mungkin kalau sekarang Jazz itu Honda Jazz, tapi bukan. Jaishan ini adalah pasukan perang ila Syami yang akan dikirimkan negara Syam. Ini bagi anak yang aktif yang mendengarkan kajian saya ya, mungkin mencari negara Syam tidak akan ditemukan. Kalau Syria maka akan menemukan. Syria ila Syami akan dikirim ke negara Syria biqiyadati Usamah bin Zaid, dengan pimpinan Usamah bin Zaid. Wa amarahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya, pada Usamah tadi, ila aisu maqtali walidi, ke tempat dibantainya orang tua Usamah. Wa qad tuwfiya sallallahu alaihi wasallam qabla safaril jaisi, namun Allah berkehendak lain. Wa qad tuwfiya, dan sungguh telah tiada, telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla safaril jaisi, sebelum tentara itu diberangkatkan oleh Rasul. 2. Fa asyara ba'dun ala Abi Bakrin biradil jais. Fa asyara, maka sebagian, fa asyara maka memberikan isyarat atau saran atau usulan, sapa ba'dun, sebagian para sahabat, ala Abi Bakrin, kepada Khalifah Abu Bakar, biradil jaisi, biradil jaisi, untuk mengembalikan pasukan perang Usamah tadi, wa irsalihi liqitalil murtadina, dan mengirimkan pasukan perang Usamah bin Zaid tadi untuk memerangi orang-orang murtad. Ini saran dari sebagian sahabat setelah mengetahui Rasulullah SAW wafat, yang sebelumnya Rasulullah ini berencana akan mengirimkan pasukan perang ke negara Syam, namun kehendak Allah berbeda. Rasulullah SAW telah wafat. 3. Faqala radhiyallahu anhu, maka berkatalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menjawab, wallahi la ahullu liwa an aqdahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah saya tidak akan melepaskan, tidak akan menurunkan ahullu liwaan, sebuah bendera perang yang mana bendera tersebut telah diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4. Fatalabu minhu azla Usamah li sighari sinnihi wa tawlatil jaisi man huwa asanu minhu. Fatalabu, maka sahabat, sebagian sahabat tadi meminta, minhu, dari Abu Bakar, azla Usamah lisigori sini, untuk memecat Usamah bin Zaid tadi. Alasannya lisigori sini, karena usianya masih kecil. Wa tauliyatil jaisi, dan memberikan kekuasaan pasukan perang, man huwa asanu minhu, kepada orang yang lebih tua darinya, dari Usamah. Faqodiba waqala, faqodiba, maka Abu Bakar ini marah dan beliau berkata, la ajluhu wa qad wallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau marah dengan usulan para sebagian sahabat tadi. Beliau menjawab, saya tidak akan melepas, ya, tidak akan melepas bendera yang telah diikat kencang oleh Rasulullah SAW, dan saya tidak akan
memindahkan kekuasaan atau tugas atau amanah yang diberikan Rasulullah terhadap Usamah bin Zaid. 6. Thumma sayya'al Jaisah bin nafsihi. Kemudian Abu Bakar ini mengiring atau mengantarkan pasukan perang yang dipimpin Usamah bin Zaid bin nafsihi sendiri, dengan diri sendiri. Wa ausahu bi wasiyati hakimatin. Dan Abu Bakar pun memberikan wasiat kepada Usamah dengan wasiat yang bijaksana. Namun ketika Abu Bakar ini mengantarkan kepada Usamah bin Zaid menuju ke Syam, negara Syria tadi, ya, ini Usamah yang usianya masih kecil, karena beliau secara langsung ditunjuk oleh Rasul untuk memimpin perang, beliau di atas kuda perang tadi itu. Sedangkan Khalifah Abu Bakar, ya, waktu itu belum jadi khalifah ya, karena baru meninggalnya Rasulullah, masih sahabat. Nah, sahabat Abu Bakar ini di bawahnya sambil jalan. Nah, si Usamah tadi merasa sungkan. Wahai sahabat Abu Bakar, naiklah ke atas kuda biar akulah yang turun. Jawabnya Abu Bakar, tidak, saya tetap di bawah saja, kamulah yang di atas. Ini menunjukkan apa? Khalifah, sahabat Abu Bakar ini sangat tawadhu dengan perintah dari Rasulullah. Meskipun sahabat Abu Bakar lebih tua dan nanti yang kelaknya akan menggantikan khalifah pertama kali setelah beliau wafat, beliau ternyata juga masih mempertahankan ketawaduannya meskipun Rasulullah telah wafat. Dia menjaga amanah karena yang menjadi pimpinan perang pada saat itu adalah Usamah bin Zaid, bukan Abu Bakar. Tujuh, fasarul jaisu wa aghara ala adabihi wa ghanima warja'a ila Madinah dhafira. Maka berjalanlah pasukan perang tadi yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid wa aghara ala adabihi, dan menyerbu pasukan perang tadi kepada sasaran peperangan tadi. Dan ternyata apa? Peperangan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid ini mengalami kemenangan, sehingga wasaba wa ghanima warja'a ila Madinah dhafiran, sehingga pasukan Usamah bin Zaid ini membawa jarahan atau harta rampasan perang dari pihak lawan dan kembali ke Madinah dengan kemenangan. Fadakhala ru'ba fi qulubil murtadina, sehingga pasukan perang Usamah bin Zaid ini memberi sedikit, ya, tekanan terhadap orang-orang yang munafik dan orang yang murtad ke dalam hatinya. Seorang anak kecil saja bisa memenangkan peperangan, dan inilah yang membuat hati mereka ini bimbang, ada rasa gelisah karena berhasil memenangkan peperangan tersebut. Ya, anak-anakku, demikianlah pemaparan pelajaran yang ke-6 ini. Semoga anak-anakku setelah mempelajari sejarah tentang Usamah bin Zaid, ya, seorang anak kecil, karena beliau di sini tidak disebutkan secara usia secara rinci, yang jelas dia usianya lebih muda daripada sahabat-sahabat Rasul yang berada di situ, sehingga banyak sahabat mengatakan atau meremehkan kemampuan dari Usamah bin Zaid ini. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, ya, bahwasanya seorang anak kecil jangan diremehkan meskipun usianya masih kecil daripada orang dewasa yang lemah. Demikian anak-anakku semuanya, pembelajaran pada kali ini semoga mendapatkan barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.